Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan sistem kopling pada pelajaran sasis. Untuk memulai materi perawatan sistem kopling, ada baiknya kita mengulas tentang pelajaran-pelajaran kemarin tentang sistem kopling. Kopling adalah salah satu sistem pemindah daya yang memungkinkan daya dihasilkan engine dapat menghasilkan suatu usaha dengan adanya putaran roda. Adapun komponen-komponen kopling antara lain yaitu ada yang namanya plat kopling. Bapak akan memperlihatkan gambar daripada plat kopling. Nah, ini adalah gambar daripada plat kopling. Plat kopling ini berfungsi sebagai perantara dari engine ke transmisi. Hubungan antara fetching melalui beberapa damper spring atau damper rubber yang berfungsi untuk meredam kejutan pada kopling bergerak. Patching disambungkan dengan cushion. Flat kopling juga berfungsi untuk meredam kejutan. Terus selanjutnya ada yang namanya rumah kopling. Bapak akan memperlihatkan gambar daripada rumah kopling. Nah, ini adalah gambar daripada rumah kopling. Rumah kopling ini diikat pada baut flywheel yang berfungsi untuk menjepit clutch disc terhadap flywheel. Mesin harus dalam keadaan seimbang untuk menghasilkan putaran yang balance. Selain itu, mesin harus mempunyai kemampuan memindahkan panas dari hubungan kopling, tahan aus, kuat, dan tidak mudah cacat. Selanjutnya ada yang namanya bantalan pembebas. Bapak akan menggambarkan bentuk daripada bantalan pembebas. Ini adalah gambar daripada bantalan pembebas. Bantalan pembebas memudahkan garpu pembebas bergerak maju mundur sepanjang menopang bantalan dengan transmisi untuk menekan putaran pegas diafragma dan membebaskan kopling. Selanjutnya ada yang namanya tongkat pembebas. Bapak akan menampilkan gambar daripada tongkat pembebas. Ini adalah bentuk daripada tongkat pembebas. Tongkat pembebas ini berfungsi adalah menekan rilis bearing sehingga menyentuh pegas. Komponen ini dibebaskan langsung pedal kopling. Nah, itu adalah sebagian daripada komponen-komponen daripada kopling. Kita memulai saja hari ini materi hari ini tentang perawatan sistem kopling. Bapak akan menjelaskan tentang perawatan sistem kopling. Perawatan sistem kopling pada kendaraan ringan seperti mobil penumpang atau mobil keluarga bertujuan untuk menjaga kinerja komponen-komponen sistem kopling tetap bekerja dengan baik dan mencegah atau meminimalkan kerusakan dan penurunan mutu akibat kelalaian. Proses perawatan unit kopling dan komponen penggeraknya sebenarnya tidak terlalu sulit. Hal yang paling utama adalah menjaga komponen kampas kopling. Hal ini karena pada mobil manual kampas kopling merupakan salah satu faktor terpenting supaya mobil tidak kehilangan tenaga saat berjalan. Perawatan sistem kopling secara berkala dapat dilakukan dengan pelumasan, penyetelan, dan pemeriksaan komponen
baik pada unit kopling ataupun pada mekanisme penggerak sistem kopling. Selain itu, perlu pula diperhatikan tata cara mengendarai atau menggunakan kopling agar unit ini tetap bekerja secara optimal dan tentunya tidak mudah rusak. Bapak akan menjelaskan cara perawatan sistem kopling pada mobil penumpang jenis sedan atau minibus. Perawatan sistem kopling. Untuk yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang perawatan sistem kopling mekanik. Karena pada sistem kopling itu terbagi dua sistem, yaitu yang pertama ada sistem kopling mekanik dan yang kedua ada sistem kopling hidrolis. Untuk pembahasan yang pertama, Bapak akan membahas tentang perawatan sistem kopling mekanik. Perawatan secara berkala pada sistem kopling mekanik yaitu berupa pelumasan, penyetelan, dan pemeriksaan komponen. Untuk pelumasan, komponen yang perlu diberi pelumasan dengan grease yaitu ujung-ujung kabel atau bagian kait pada kait yang terhubung dengan pengantar kabel ataupun kait yang terhubung dengan tuas pembebas kopling. Terus ada yang namanya penyetelan. Untuk penyetelan, yang pertama yaitu cek dan pastikan jika setelah pada pedal kopling sudah pas dan tepat. Periksa juga setelah tekanan pada pedal kopling, sebab biasanya kopling yang sudah mengalami kerusakan akan menjadi lebih berat saat ditekan. Penyetelan yang perlu dilakukan adalah menyetel kebebasan pedal kopling. Fungsi kebebasan kopling ini dimaksudkan agar saat pedal kopling dilepas, unit pengoperasian kopling khususnya bantalan tekan tidak menyentuh unit kopling yang berputar bersama mesin, sehingga akan mengurangi kerja bantalan tekan dan mengurangi kemungkinan terjadinya gesekan. Setiap kendaraan berbeda-beda, maka sebaiknya berapa besarnya kebebasan pedal kopling bisa kita lihat pada buku manual servis pada sistem kopling. Cara penyetelannya untuk yang sistem mekanik adalah antara lain yang pertama yaitu siapkan alat yang diperlukan. Yang kedua, ukur kebebasan pedal kopling yang ada. Yang ketiga, bandingkan dengan ukuran spesifikasi kendaraan tersebut. Yang keempat, bila tidak cocok, kendorkan mur pengunci pada ujung kabel kopling. Yang kelima, kendorkan mur penyetel bila jarak kebebasan lebih kecil, atau keraskan mur penyetel bila jarak kebebasan lebih besar dari spesifikasi. Yang keenam, ulangi langkah 2 dan 3 sampai diperoleh ukuran kebebasan yang sesuai dengan spesifikasi. Ketujuh, uji hasil penyetelan dengan menjalankan kendaraan. Bila belum baik, ulangi langkah 5, 2, dan 3 hingga diperoleh hasil yang baik. Terus selanjutnya yaitu ada yang namanya pemeriksaan komponen. Pemeriksaan secara rutin perlu dilakukan pada sistem kopling mekanik. Yang pertama antara lain yaitu usahakan untuk secara rutin memeriksa ada tidaknya kebocoran minyak kopling, terutama pada bagian bawah master kopling. Hal ini dikarenakan biasanya akan terjadi kebocoran pada bagian bawah tersebut saat menginjak pedal kopling yang diakibatkan oleh beban yang terlalu berat. Terus yang kedua, jika terlihat ada kebocoran oli dari sambungan transmisi dan mesin, sebaiknya segera diganti bagian belakang seal crankshaft. Jika hal ini dibiarkan akan menyebabkan slip pada kopling yang disebabkan oleh oli yang bocor tersebut. Yang ketiga, periksa kekuatan pegas penekan yang ada pada tutup kopling. Biasanya pegas diafragma
lama-kelamaan akan melemah seiring dengan umur alat. Pelemahan pegas penekan ini dapat dirasakan saat injakan pedal kopling terasa ringan. Sebaiknya segera ganti pegas diafragma yang lemah karena akan mengurangi gaya tekan pada plat kopling. Gaya tekan pada plat kopling yang kecil akan menyebabkan kopling menjadi slip. Kanvas kopling akan cepat aus dan memicu timbulnya gangguan kopling yang lain. Yang keempat, periksa rilis bearing secara berkala dengan melihat kausan rilis bearing dan kekocakan atau putaran dari rilis bearing apakah lancar atau tidak. Itulah yang Bapak bisa jelaskan tentang perawatan sistem kopling atau perawatan sistem kopling mekanis. Nah, ini adalah gambar daripada sistem penggerak kopling mekanis. Tadi itu adalah tentang perawatan sistem kopling mekanik. Itu saja apa yang dapat Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, ditunggu saja tugasnya. Dan untuk selesai sudah pembahasan hari ini tentang perawatan sistem kopling. Untuk itu Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.